dari Ibu Retno Umu Maulawi. Assalamualaikum Dokter Agus yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Ana merasakan saat sedang tidak sehat, sholat menjadi kurang fokus. Apakah itu sesuatu yang normal? Bagaimana kiat agar sholat tetap fokus saat sedang kurang sehat? Syukran. Ya, betul. Kadang-kadang kita sakit tuh mikirin nyeri memang. Aduh, nyeri kepala. Jadi nggak fokus bener, Bu. Tapi sebenarnya, Bu, ketika kita fokus sholat, nyeri akan hilang, Bu. Contohnya ada seorang sahabat yang terkena panah. Pengen dicabut tuh. Tapi apa yang dia minta pada sahabatnya? Tunggu, cabutnya pas saya sholat. Berarti intinya apa? Khusyuk. Maka khusyuk akan hilang tuh gejalanya. Kenapa logiknya? Ini logiknya, ini sederhana nih, Bu. Ini mudah-mudahan ini Bu masuk nih ya, logik saya nih. Misalnya begini. Ibu lagi terkena duri, sakit tidak? Sakit. Ketika terkena duri, tiba-tiba ibu ada anjing di belakang ibu yang mau menerkam ibu. Apa yang ibu lakukan? Lari kan? Pertanyaannya, ingat nggak sama duri? Nggak ingat. Udah fokus sama anjing yang ngejar. Berarti kesimpulannya tubuh kita bisa switching. Ketika ada nyeri yang dia rasakan, ketika ada sesuatu yang lebih bahaya lagi, maka tubuh akan mengkonvert ke sana dan lupa dengan itu. Jadi sebenarnya konsep menghilangkan nyeri tidak nyaman di dalam tubuh kita, itu dengan pengalihan pikiran. Pengalihan pikiran gimana? Fokus kepada sholat. Maka itu ketika sholat, perhatikan ayat-ayatnya, kata-katanya, maknanya. Coba pahami benar-benar. Ya, Qul huwallahu ahad. Pelan-pelan bacanya. Allahus samad. Jadi benar-benar tidak buru-buru. Katakanlah Allah itu satu. Kan berarti penting banget renungkan itu. Ya, kita tergantung kepada Allah. Itu kan tuh. Keren banget itu kata-kata itu. Ketika kita memaknai itu, fokus kepada ibadah, lupa itu yang lain. Maka itu sahabat itu bisa dicabut panahnya tidak sakit ketika sholatnya khusyuk. Maka itu penting nanti pelatihan sholat khusyuk memang. Ya, dan salah satu yang paling mudah adalah pahami dan rasakan makna yang kita baca. Itu yang paling sederhana. Dan jadikan itu sebagai sarana dialog kepada Allah dengan kita membaca itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah. Tuh kan itu benar-benar tuh. Maka kita akan fokus ke situ dan nikmati daripada gerakan-gerakan sholatnya dan bacaan sholatnya, maka kita akan hilang tuh keluhan-keluhan. Jadi mengalihkan sesuatu. Kayak contoh, saya nyeri, tapi ketika dibekam misalnya itu kan mengalihkan nyeri itu. Sama dengan itu. Ada nyeri yang ditimbulkan dari otak, ada respon saraf, tetapi saraf yang lain otak kita difokuskan kepada yang kita baca. Mudah-mudahan akan menghilangkan gejala itu. Jadi mulai sekarang Bu, pahami makna setiap bacaan dalam sholat. Itu penting sekarang. Pahami benar maknanya. Artinya, maknanya. Maka Ibu akan fokus ke sana. Jadi sholat juga nggak buru-buru. Kan kita sering aduh, pinggang udah sakit banget ini gimana? Nah, udah fokus ke bacaan coba. Mudah-mudahan hilang tuh sakit pinggang. Mudah-mudahan. Tapi kalau memang nggak bisa juga karena efek nyeri, belajar pelan-pelan, pelan-pelan. Kita tidak bisa langsung berubah begitu saja. Tapi harus dilatih. Gitu ya.